dokter cantik. Dokter cantik. Sombong jadi dokter Nah, cantik. kenapa? Aku jadi pasien cantik nggak diberitahu. Nggak ada urusan pasien cantik, nggak ada urusan. Oh, Banyak gitu. pasien Oh, cantik. banyak ya? Oh, Iya. kalau dokter cantik jarang. Ya, saya mau nanya ya, kalau jadi dokter, kan biasanya kalau kecil jadi dokter tuh suka main stetoskop gitu ya. Kalau dokter gigi kecil mainnya apa? Kaca mulut. Oh, kaca mulut. Oh, kalau dokter neck L tobing, Nekat tuh. Iya, gimana Mas Dendi? kalau dokter neck L tobing kecilnya main apa? Make up tobing. Dokter naik L tobing. Anda nggak tahu dokter naik L tobing? Anda jadi dokter. Tolong bilang. Cooper saya. Dipecat nih dokter gitu ya. Dipecat. Emang kamu yang punya? Bapak yang nyuruh. Nggak apa-apa, saya buka klinik sendiri nanti. Wih, Amin. luar biasa. Sombong, memang sombong berarti. Iya. Memang sombong berarti. Coba emang dia selain jadi dokter ngapain lagi datanya? Oh iya, katanya dokter Nisa ini juga sering banget kunjungan ke panti asuhan dan kolong jembatan. Ngapain ke kolong jembatan? Nyari botol kosong. Mbak Cika tahu aja deh. Iya ya, katanya sering ke panti asuhan juga, terus ke kolong jembatan. Iya, jadi dari awal saya kuliah, saya sering kayak pergi ke panti asuhan. Atau misalnya, bukan kolong jembatan sih, lebih ke kayak daerah-daerah yang agak-agak, mungkin saya ngelihatnya yang bikin saya bersyukur gitu. Bikin saya bersyukur dan bikin saya jadi tersentuh, oh saya sepertinya harus bisa berguna nih buat orang-orang lain. Nah ini maksudnya, ini di luar kedokteran gitu? Ini Iya, pribadi di luar. kamu gitu maksudnya? Iya. Nah terus kalau Nggak sebagai ada dokter gigi gimana melihat mereka-mereka yang ada di bawah situ? Kan giginya mungkin pada rusak gitu. Ada bikin program nggak? Kalau misalnya untuk gigi sih ada ya, tapi kalau saya lebih seringnya sih pribadi, bukan nggak ada hubungannya dengan dokter gigi Nah gitu. Nisa kesana ngapain? Jadi saya ke sana mungkin kalau saya datang saya main, atau misalnya saya kayak ngajar-ngajarin, baca-baca bobo buku, baca-bacain cerita kayak gitu. Itu sering banget dulu sih waktu saya udah sejak 4 tahun belakangan ini. Dari Dengan 4 siapa? tahun belakangan ini. Sendirian? Sendiri. Kalau misalnya tempatnya baru, biasanya saya minta teman saya, ayo dong temenin aku ke tempat ini, gini-gini, ditemenin. Tapi kalau misalnya saya udah tahu medannya, udah kenal orang-orangnya, saya pergi sendiri. Oh ya? Sering nggak itu? Lumayan, kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali. Setiap saya Sampai- ada waktu, sampai saya sekarang sempetin. nggak? Kalau sekarang sih mungkin karena kegiatan saya banyak, jadi sebulan sekali, Sebulan terus sekali. 2 bulan sekali, agak berkurang. Ya mungkin karena jadwal saya banyak ya. Tapi kalau misalnya saya ada waktu lagi, jadwal saya banyak yang kosong lagi, saya pasti bakal sempatin lagi, kayak dulu lagi. Coba dibikin jadwal lah ya. Oh siap, Bapak mau bikin jadwal? Ya itu bulan depan kunjungan ke daerah rumah kamu kalau bisa. Mau daerah rumah saya kan nggak kayak kolong jembatan, saya Pak. kan nggak tahu. Oh, saya mah real estate, Pak. Widih, luar Oh, biasa. rumah saya mah dari kerdus. Kerdus. Oh ini dia. Keluarga ini siapa? Oh itu waktu kegiatan kampus. Kalau saya pergi-pergi ke tempat kayak gitu nggak mungkin saya foto-foto kan, buat apa? Oh ini kegiatan kamu. Iya, yang tadi itu foto kegiatan kampus. Kenapa kalau pergi ke tempat itu, tadi kamu bilang kalau pergi ke tempat situ saya mah nggak foto-foto, buat apa, kenapa? Kesannya ria. Oh ya. Dan seharusnya kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu sih sebenarnya orang lain nggak perlu tahu ya. Gak mau wartawan gitu yang banyak. gitu Enggak lah, ya? nggak perlu lah kayak gitu. Itu kan kesadaran diri kita sendiri. Ya, bagus. Baiklah. Saya tuh juga gitu. Kenapa? Oh saya tuh tiap minggu 3 kali seminggu tuh ke panti jompo. Oh, ngapain? Ya gitu ya sama kayak gitu. Cuma saya kan nggak pernah naruh di mana-mana. Wartawan nggak pernah naruh di mana-mana. Gak bawa wartawan? Nggak bawa. Nggak taruh Instagram? Enggak lah. Foto-foto? Iya. Oh, takut disangka ria? Bukan, memang ini mah ngomong doang aja. Tapi kan Oh, biar ya ini mah ngomong berarti pamer. Ria itu berarti, Pak. Nggak boleh gitu, Pak. Kalau melakukan kebaikan itu harus dari hati, bukan karena ingin pamer, Pak. Tuh Mas Dedi, ayo. tapi kamu kan nggak ada buktinya juga kalau nggak ada fotonya. Ayo. Enggak, waktu itu kebetulan ada yang kayak wartawan gitu datang gitu kan. Waktu itu saya bilang, oh ya saya telat, saya habis dari tempat kayak gitu. Jadi saya nggak tahu kalau dia masukin itu di artikelnya. Oh, gitu. jadi masuk artikel Iya. akhirnya. Oke. Berarti sibuk dong ya. Kalau Dan tadinya kebetulan ini ditanyain, kalau nggak ditanyain saya nggak mau ngomong. Oh gitu, ya udah. Pak, ini ada dokter cantik satu lagi, Pak. Tapi dia ini mempunyai metode pengobatan yang unik, Pak.
Oke. Apa pengobatannya? Mending langsung kita tanya, kita undang aja langsung. Ini dia Dokter Florentina. Halo dokter cantik. Halo, apa Dokter kabar, Florentina. Mas? Oke. Silakan duduk. Pengobatannya? Bapak tanya aja ya. Ini cantik-cantik. Saya dempulan lagi deh Pak ya, biar makin biar cantik cantik, Pak ya. ya. Maaf penonton ya, saya mau dandan lagi biar lebih cantik ya. Boleh tepuk tangan, saya mau keluar. Dokter Florentina ya. Iya. Usianya berapa sekarang? Tebak, kita tanggal lahirnya bulannya sama deh. Oh ya? Iya, 28 Desember 28 sama. Desember. Iya, Sama-sama saya, usia sama? Saya lebih senior dari Anda. Oh ya? Berarti Iya. paling 20-an lah ya? Oh iya, 20 plus. Ini anak saya setahun lebih tua dari dokter. Oh anak dokter setahun lebih tua Setahun daripada lebih dokter tua Nisa? dari dokter. Mama kedua saya. Iya. Oh. Nah udah berapa lama jadi dokter? Saya dari tahun 95 awal ya. Tahun 95 Iya. awal jadi dokter. Nah ini katanya tadi infonya adalah menggunakan terapi yang unik. Terapi Iya. bunga. Ah. Terapi bunga tuh gimana? Terapi bunga itu istilah di Indonesia, tapi istilah yang sebenarnya itu metode phytobiophysics. Apa? Phytobiophysics. Itu biophysics. Iya. Apa itu? Itu pemanfaatan dari energi tumbuh-tumbuhan untuk merecharge dan mengembalikan, memfasilitasi kemampuan bawaan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Seperti dokter Hembing dulu? Begini, kalau pengobatan herbal itu kan dari akarnya, dari bunganya, dari batangnya, dari daunnya. Tapi kalau phytobiophysics itu dari hasil fotosintesa tumbuh-tumbuhan, baik bunga, pohon atau apa gitu, yang kemudian diikat untuk bisa menjadi substansi energi untuk merecharge organ tubuh yang lemah. Oke, ini phytobiophysics. Phytobiophysics. Ini sejak kapan ada ini? Di Inggris itu sudah sejak tahun 92. 22. Tapi pertanyaan saya, apakah teori ini masuk ke ilmu kedokteran apa tidak? Kalau di Indonesia belum diakui memang. Tapi it's okay. Ini juga hasil dari penasaran saya. Kenapa sih waktu saya menjadi dokter di rumah sakit atau klinik gitu ya, ada banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan ke pasien saya. Nah, kalau yang di mana udah diakui di ilmu kedokteran? Di Inggris, di Sri Lanka, Masuk ke dalam ilmu kedokteran? sudah masuk di sana. Masuk ke dalam ilmu kedokteran? Ya. Oke. Coba saya kurang ngerti, saya yakin penonton juga kurang ngerti nih. Kita praktek aja langsung ya. Ya, Oke. boleh. Di sini yang paling pesakitan kayaknya Anu ya. Yang paling sakit. Jiwa dan raga. No. Silakan No. Kamu harus nelan melati ya. Hah? Oh iya. Kan nggak suntik kan mas, nggak suntik. Oh enggak. Silakan No. Oke, gimana nih prakteknya gimana coba? Ini begini. Mas Ano silahkan. Jadi keluhannya dia berhadapan dengan saya. nggak tumbuh kembang ya? Mentok mas, Oh iya, mentok. iya. Ya. Jadi tangan direntangkan kira-kira 90 derajat dari sumbu tubuh. Kemudian ini ditahan, tidak boleh ditekuk. Kita menggunakan otot tricep dan bicep. Kita pakai sendi bahu. Nah, kalau phytobiophysics itu adalah sirkulasi listrik tubuh kita. Jadi kita bersirkulasi. Oke, ini konstan seperti itu. Tekanan saya juga sama. Nah, kita lihat aliran limfatiknya, ductus chyle, sphincter ODI, usus sigmoid. Oke, limfatik nggak apa-apa. Kita cek bagian otaknya. Nggak bisa. Maaf Bu. Nggak bisa. Orang nggak punya mau dicek sama dia. Saya lupa Kalau bawa. kalau sampai dokternya bilang, Ketinggalan oh ini ya." nggak apa-apa, berarti bohong. Ya, otaknya. Ya, ada bagian-bagian otak yang kita periksa. Misalnya ini limbik, pineal, pituitary, thalamus, hipotalamus, medulla oblongata. Nah, ini lemah. Di sini
pegel Mas Ano. Iya. Kalau dikerokin, dipijit juga nanti balik lagi. Itu menandakan ada bagian dari batang otak medula oblongata juga itu ada stres yang belum rilis. Maksudnya di sini pegel tuh maksudnya bagian sini pegel. Ya, Makanya sering di dikerokin. bagian tengkuk. Tapi tidak ngaruh gitu. Nanti akan timbul lagi pegelnya. Oh, lah kalau Karena di sini sebenarnya pegel gimana kerokinnya? Iya juga, Mas. dicukur aja. Oh, wow. Oke, lalu lanjut. Oke, ya kita lihat lagi. Apakah ada sinus, misalnya sinus sphenoidalis, ethmoidalis, frontalis, temporalis kanan, temporalis kiri, maxillaris kanan, maxillaris kiri. Enggak apa-apa. Oke. Ini Tiroid- maksudnya gimana? Sorry, saya foto. Ini maksudnya gimana? Ini kan cuma dipegang doang. Iya. Lalu, Anda taunya dari mana? Ini dari sini. Mas Dedi misalnya punya anak Ano. Ya nggak mungkin. Nah, ini udah bohong ini. Iya, iya. Nggak mungkin. Kan anak kecil kan nggak bisa begini konstan ya Mas Dedi. Mas Dedi kesini coba. Saya ke situ. Di sebelah Mas Ano. Oh, nggak pantas. Ano Masuk anak begini. saya ini. Ya, ini Mas Dedi satu tangan pegang Mas Ano. Iya. Ya, ini begini. Mas Ano agak Mama agak baru. Mama Mas baru. Ano agak ke sini. Mas Ano Oh, iya. ke ya, biar saya bisa menjangkau ya. Ini jangan Oh, ini ditekuk. lurus. Ya, otot tricep dan bicep. Oke. Ya, Pegel. ini agak di sini. Oh, ya. agak sini. Oke, ya. Oke, tiroid kanan nggak apa-apa. Tiroid kiri. Oke, ini agak berat. Nah kan Anda tekan barusan. Ini tiroid kanan, Nah, itu nggak juga ditekan. saya enggak. Ini tekanan benar, sama. Ini sama ya, tiroid kiri Nah ini Anda tekan barusan. enggak. Sama. Tekanannya sama. Paratiroid flora normal tenggorokan. Terus ini hati misalnya kita lompat ya, hati nggak apa-apa. Oke, lambung. Coba. Nah itu kan ditekan barusan ke bawah. Coba. Mas Dedi, Ah. sebenarnya kalau saya pancok sama Mas Dedi, menang siapa? Saya. Kalau panco, Saya sama Mas Menang Dedi. saya? Ya, Boleh ngadep pasti. situ. Lalu? Oke. Mas Ano, agak madep sini. Ah. Ya. Oke. Tahan. Hati. Ini saya nggak bisa. Ini tidak boleh ditekuk. Oke. Hati. Oke. Ya. Lambung. Kenapa saya bisa Kan ditekan. mengalahkan? Mas Dedi masa kalah sama oh, saya? kalau saya tahan bisa. Coba. Ah. Ini begini. Mas, tahan, Mas, Mas. Hati. Biar nggak sakit, Mas. Ini kan Oke. nggak ditekan tuh, nggak ada tekanan dari Anda. Iya. Nih, Ini. tuh nggak ada tekanan kan? Kalau dijatuhin. Tuh ya kan, berarti kalau ada tekanan harusnya saya jatuhin, Anda turun dong ke bawah. Udah deh pulang aja. Kalau panco misalnya coba, kalau ditekan. Oke, ini hati. Ini saya tekan. Saya tekan. Nah tuh, nggak ada tekanannya. Anda yang turun sendiri. Loh kalau saya turun harusnya ada tekanan, turun ke bawah juga dong. Enggak, makanya saya ini tekan hati. Ini tekan. Oke. Coba tekan. Hati. Nah, oh Anda begitu langsung turun gitu. Oke. Ya, hati. Oke. Lambung. Ini saya tahan. Lambung. Oke, saya magnificent. Lambung. Ini berat. Mas Dedi pasti Nahan. berat. Ya, nahan, tapi berat. Ya kan ditekan. Ya, ini hati saya tekan juga. Aduh. Oke, jadi misalnya nih Oke. gini, misalnya saya gini nih, sama gini, nah kan ketekan. Ya, memang. Mas Dedi aja deh ya yang Oke. jadi pasien Oh, saya. iya, iya, iya. Oke, Oke. gini aja. Oke. Bisa begini Mas Dedi. Bisa. Oke, saya jadi agak ini. Ya, oke. Ya, permisi ya. Iya, iya. Limbi. Iya, ini sama juga. Tiroid kanan, tiroid kiri. Oke, tiroidnya nggak apa-apa. Paratiroid flora normal tenggorokan. Bronkus, bronkial, alveoli kanan, bronkulus kanan, bronkus, bronkial. Oke, paru-paru nggak apa-apa. Ini lama-lama jatuh sendiri capek nih. Lambung juga ini bermasalah. Oke. Oke, berarti Ginjal ini kiri. oke, berarti ini based on belief ya. Karena saya bisa kan pura-pura. Nggak bisa juga. Ah, bedanya apa kalau misalnya dokter begini itu saya bilang, Iya. oke ini nggak bisa ya, ini nggak bisa. Nah ini bisa kan. Bedanya apa? Tekanannya beda. Ah, taunya tekanannya beda dari mana pasiennya? Karena saya merasakannya memang beda. Memang begini, itu kalau misalnya energinya ditekan dengan tekanan yang sama,
dia akan seperti senar gitar yang sama gitu. Tapi kalau misalnya ini pasti kayak nggak ada Oke. ininya. Jadi based on dari trust sini dan ya. belief dari pasien dan dokter lah ya. Kita harus terkorelasi Antara pasien dan dulu dokter. antara pasien dan dokter. Kemudian itu ada sirkulasi energi, sirkulasi listrik. Kayak misalnya kita kalau ketemu orang, kita salaman itu udah merasa, orang ini enak diajak bicara. Oke, baik. Saya break dulu, kalau gitu kita lanjut lagi salah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.